Ya, Urusan kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai politik panggung Capres. Dan saya masih bersama dengan Ibu Dewi Harun di sini. Ibu, kalau tadi kan kita di segmen pertama kita sudah menyinggung beberapa poin mengenai gesturnya Prabowo Subianto seperti itu. Nah, bagaimana dengan Joko Widodo, Bu? Kalau kita lihat mungkin ini yang tertangkap kamera saya dan paling itu adalah sebelumnya kan identik sekali dengan baju kotak-kotak. Betul. Nah, tapi seringkali berubah menjadi jas, terus kemudian kemarin itu semalam tuh menggunakan batik seperti itu. Itu kritik saya sebetulnya. Harusnya dari pertama timnya dia harus yakin pakai baju kotak-kotak. Jadi dia pakai baju kotak-kotak, JK pakai baju putih. Jadi artinya nanti kalau misalnya rakyat memilih di bilik suara itu sama persis, ya kan? Kalau Prabowo putih terus sampai sekarang sama seperti itu fotonya dia. Artinya menurut saya Jokowi pakai aja baju kotak-kotak, be yourself, artinya nggak apa-apa. Jadi justru Jokowi sebagai diri sendiri yang dulu cintai oleh Jakarta, kan pemilih Jakarta seperti itu. Jadi harus jadi dia sendiri, lebih seperti itu. Saya rasa lebih bagus. Oke, ketika mungkin ada alasan bahwa ingin menghormati forum dan juga ya boleh forum, tapi forum yang terbesar adalah rakyat Indonesia. Ini yang lupa. Jadi seringkali debat ini mungkin untuk kedepannya debat itu jangan rame-rame, artinya mereka cukup misalnya capresnya aja, mungkin ada di 5 tim sukses. Jadi tepuk tangan di dalam itu akhirnya mengganggu. Jadi debat ini bukan kepada audiens di dalam studio. Debat adalah kepada seluruh 108 pemilih Indonesia. Itu yang lebih penting, fokusnya ke situ. Jadi artinya mereka fokus bukan nanti ada seperti ada interference, misalnya nanti ada tim suksesnya ada mukanya seperti apa, jadi terganggu. Baik, itu saya rasa. Kalau tadi kan kita singgung Prabowo itu identik sekali dengan gaya yang tegas, gaya militer seperti itu yang kemudian menjadi teringat terus oleh para pendukungnya. Nah, bagaimana dengan Jokowi? Kita tahu bahwa Jokowi itu kan kenapa dia bisa meraih simpati masyarakat? Karena dia polos, justru humble. Nah, saya rasa sudut itu harus lebih ditampilkan. Jadi artinya sudut itu diolah sehingga dia bisa tampil dengan gayanya dia. Jadi tetap gaya dia, cuman dia jadi nggak perlu terlalu misalnya harus hal yang berat-berat dia lakukan. Tapi karena ini masalahnya bukan masalah pinter atau tidak, bagaimana meraih simpati masyarakat itu aja. Tapi kalau misalnya begini, komunikasi terhadap masyarakat ini terasa lebih dekat mana, dengan Jokowi atau dengan Prabowo Subianto? Kalau menurut Ibu, dengan satu yang kalau Prabowo itu kan setiap dalam kampanye di luar selain debat, maksudnya di luar misalnya kampanye terbuka seperti itu selalu gaya bicara berapi-api, kemudian provoke seperti itu. Iya betul. Yang kalau misalnya dari gayanya bahasa tadi. Kalau Jokowi kan bukan orator. Ya, justru nggak masalah. Jadi nobody bonus speaker, Mbak. Jadi artinya itu semua, tidak ada orang terlihat sebagai pembicara yang baik seperti Bung Karno, nggak perlu juga. Tapi dari menampilkan dirinya pribadi, kemudian dengan apa adanya beliau, dia tampilkan, dia memberikan hal-hal misalnya pembangunan yang dia telah lakukan, itu aja. Tapi yang kalau menurut Ibu yang lebih dekat ke masyarakat yang mana? Nah, justru kalau di sini masyarakat tuh kadang-kadang satu sisi juga masyarakat ambivalen. Satu sisi kadang kepingin lihat pemilihan tegas. Satu sisi dia juga yang dekat sama rakyat. Jadi di sini saya bilang rakyat sekarang mau mintanya apa, kepinginnya di mana. Nah ini menarik sekali karena nanti tergantung lagi kepinginnya kemana masyarakatnya tadi. Kalau saya bilang nggak bisa yang mana lebih bagus, tapi tadi kalau saya ini justru bagus bahwa mereka tampil diri mereka sendiri. Nah soal bertampil mengenai diri mereka sendiri, kita lihat bahwa ketika sorot kamera, biasanya orang itu pasti secara refleks menyadari bahwa saya sedang berada di bawah kamera. Dan banyak sekali tindakan-tindakan atau mungkin gesture yang tanpa sengaja terlihat atau mungkin sengaja diperlihatkan. Mungkin bisa dikatakan dalam tanda kutip pencitraan lah. Nah ini beberapa waktu yang lalu kita lihat kan ada salah satu capres yang menolak ketika harus cipika-cipiki ketika tidak berada di atas panggung. Tapi ketika berada di panggung secara menampilkan bahwa kemudian merangkul lawannya, ini bagaimana, Bu? Ya itu saya kira ya sah-sah aja ya, artinya itu gini loh, itu mungkin dia lagi nggak nyaman waktu itu mungkin kali ya. Jadi mungkin juga Jokowi juga terlalu kepala terlalu gitu. Jadi saya rasa juga Jokowi juga nggak harus selalu cipika-cipiki dalam setiap keadaan gitu kan. Artinya maksud saya itu yang tetapi kan ketika salam, dan itu terlihat lagi ketika debat semalam,
ketika di holding room begitu jauh gitu, bahkan tidak saling berteguran ketika Jokowi duduk di depan Prabowo, bahkan Jokowi bersama dengan Hatta Rajasa dan juga Yusuf Kala sempat terlihat berbincang dan tertawa seperti itu. Ya, memang mereka, kita harus tahu memang mereka ini beda sekali orangnya. Jadi sebetulnya mereka tuh berdua tuh rada awkward, istilahnya canggung sebetulnya, karena pribadi yang beda sekali. Beda kalau kita lihat antara antara Yusuf Kala dengan Hatta, itu spontan mereka ini. Seperti itu. Nah, ini saya rasa. Tetapi yang mana yang benar ini? Yang di luar, yang di bawah panggung apa yang di atas panggung? Yang pencitraan? Dua-dua sama-sama pencitraan saya lihat. Sama-sama. Jokowi juga tidak terbiasa juga untuk menyapa cium pipi, nggak terbiasa juga. Prabowo juga agak kaku juga. Saya rasa dua-duanya memang atas saran timnya mungkin ya seperti itu. Jadi yang satu supaya lebih humanis, yang satu supaya lebih tidak kaku seperti itu. Saya rasa semua pakai pencitraan. Nah, ini tinggal masyarakat nanti menilai. Yang mana kira-kira yang genuine, mana yang misalnya lebih terlalu dibuat-buat, itu aja. Terpulang lagi ke masyarakat lagi. Baik, baik, dan Ibu, kita nanti masih akan membahas hal ini lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.